Hmm. Uh, V17. Nggak, kalian nggak salah lihat dan ini nggak salah ketik juga. Ini bukan V19 tapi Vivo V17. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Vivo V19 baru aja diluncurkan. Tapi di sini saya bukan mau bahas tentang spesifikasi dan harganya. Iya, bahas juga, tapi nggak fokus ke itu. Cuma ada yang menarik banget. Membingungkan tapi menarik. Sebentar, kita buka oatekno.com dulu. Ini harga Vivo 19 dan V19 dan spesifikasinya ya. Buat yang belum tahu bisa cek di oatekno.com dan ya sambil kita bacain aja. Jadi langsung ya, biasa harga di belakang, langsung di depan. Harganya adalah 4,3 juta untuk memori 128 GB dan 5 juta kurang 1000 untuk memori 256 GB. Nah, sampai situ video ini makanya dibuat karena banyak banget yang apa ya namanya? Yang rame gitu di dunia maya Indonesia, terutama setelah harga Vivo V19 diumumkan, karena semua pada fokus ke SoC-nya. Memang SoC-nya menggunakan Snapdragon 675 AIE. Nah, ini bukan prosesor baru, bukan SoC baru, dan menariknya, dan bukan menariknya sih, dan anehnya, ini tuh udah pernah dipakai sama, kita buka GSM Arena ya. Jadi Vivo seri V sebelumnya juga menggunakan SoC yang sama, Vivo V19. Kita buka GSM Arena, di sini bisa bandingkan. Buat yang belum tahu bisa ya kalian bandingkan di GSM Arena. V17, Vivo V17 Pro. Nah, jadi sebelum diluncurkan Vivo 19 kan udah lebih dulu diluncurkan Vivo V17 Pro. Ini yang generasi sebelumnya. Nah, aneh banget. Sebenarnya nggak aneh banget, sebentar. Anehnya adalah menurut beberapa orang, menurut banyak orang, ini aneh karena Vivo V17 Pro itu menggunakan Snapdragon 675, sedangkan V19 kembali menggunakan 675. Jadi mereka pada protes, gimana sih kok HP baru nggak naik spesifikasinya. Nah, cuma yang banyak yang lupa adalah ini Vivo V17 Pro, bukan V17 aja. Sedangkan yang kemarin launching adalah Vivo V19. Nah, Vivo nggak launching yang Vivo V19 Pro, belum kali ya. Tapi yang pasti cuma ada satu yang di launching kemarin dan Vivo V19. Jadi secara umum ini HP nggak banyak beda, selain yang terlihat jelas adalah desain dari kamera depannya. Kalau V17 Pro pakai pop-up, ada dual kamera depan. V19 cuma satu, tapi modelnya punch hole. Selain dari itu ya SoC-nya nggak ada perubahan, jadi secara performa harusnya mirip-mirip. Dan yang membedakan lagi adalah selain dari kamera depannya yang satu, yang baru adalah cuma satu, yang seri V17 Pro ada dua. Kamera belakangnya desainnya beda dan harusnya secara kualitas gambar juga beda. Walaupun saya belum coba jadi belum bisa banyak bicara, tapi secara spesifikasi bedanya kayak gini ya, 48822, 488 13.2. Jadi secara spek untuk telefotonya malah lebih bagus V17 Pro. Jangan lupa ini yang Pro. Jadi ada kemungkinan nanti kalau keluar yang V19 Pro, dia akan naik mengalahkan V17 Pro ya. Udah, sampai situ cukup. Itu keanehan pertama. Kenapa Vivo mengeluarkan produk baru yang harusnya urutannya tuh adalah generasi penerusnya, tapi SoC-nya sama. Dah, sampai situ. Ini nggak ada masalah ya. Saya nggak ada masalah sama sekali dengan produknya karena ya produk itu kan diciptakan untuk kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi handphone bukan cuma SoC doang gitu loh. Jadi kombinasi antara, ini kan layarnya bagus, ini layarnya bagus, kameranya juga bagus, jargonnya itu perfect night, perfect you. Jadi harusnya dia kuat di kameranya kuat di low light.
Apanya lagi? Harganya nggak bagus sih buat saya. Harganya biasa aja. Baterainya 4500, V17 Pro cuma 4100, ya beda dikit lah. Chargingnya masih sama. Udah. Nah, sampai situ. Terus saya lagi nyari-nyari karena keanehan tadi, saya cari-cari malah ketemu yang lebih aneh. Awalnya lagi buka Twitter, terus di depannya saya gambarnya kan mirip nih, tapi saya kok ngelihat ini V17. Nah, lo lihat deh, bandingin ini Twitter Vivo Indonesia, ini Vivo Malaysia. Jadi produknya sama, handphonenya. Tuh, handphonenya sama, tapi namanya beda. Aneh cuy. Ini aneh. Saya pikir tuh awalnya typo gitu ya, tapi lihat ke bawah lagi beneran loh. Ini V19. Wait. Loh. Saya baru sadar lagi. Jadi Vivo Malaysia udah mulai keluarin teaser buat Vivo V19 juga. Cuma kalau lihat dari sini, ntar deh. Ini tuh kamera depannya ada 2. Waduh, ini terlalu banyak yang aneh. Oke. Jadi kalau Vivo V17 di Malaysia sama dengan Vivo V19 di Indonesia. Berarti kalau V19-nya Malaysia ada 2 kamera depannya, jangan-jangan nanti masuk ke Indonesia ini sebagai Vivo V19 Pro. Jangan-jangan ya, tapi yang pasti seri Vivo V17-nya memang di Indonesia nggak keluar ya Vivo V17. Yang keluar itu V17 Pro doang. Oke. Jadi saya buka lagi ke yang lebih jelas. Ini adalah website resmi Vivo Malaysia V17. Kita buka. Oh, ini menarik. Oke, ini adalah website resmi Vivo Indonesia. Saya mau bandingin. Ini yang Malaysia. HP-nya sama. Namanya beda, 3248 ya. Speknya sama ya harusnya ya, 3248. Oh ya, tadi kan saya udah bandingin ya. Oh, sini. Oh, ada nih. Nah, jadi ini Vivo V17 di Malaysia. Ini Vivo V19 di Indonesia. Saya penasaran sama spek kameranya. Kalau SoC-nya kan sama ya. 48, 88, 88 sama persis. Sama persis, ini produk yang sama persis. Perbedaan ada di Android-nya, ya nggak tahu kalau Android kan nanti diupdate ya. Display sama persis, udah fix sama persis. Oh, memori, nggak ada. Memori. Performance 8128. Oke, kalau di Malaysia Vivo V17 yang sama dengan V19 di sini cuma keluar dengan spek yang memori internalnya 256. Sedangkan kalau di Indonesia ada pilihannya 128 atau 256. Harganya buy now, kita lihat. Berapakah harga V17 di Malaysia yang di sini namanya V19? Harganya 1499. RM 1499. Kalau dirupiahkan sama ya. Dia 5 juta lebih sedikit ya, sekitar ya, kalau di sini kan 5 juta. Pokoknya kira-kira sama lah. Sama-sama 5 juta. Oke. Ini menarik. Vivo, jelasin dong. Pusing nih bro. Oke, saya baru. Ada lagi nggak? Coba kawan-kawan tahu nggak? Ada lagi nggak merek yang penamaannya semembingungkan ini? Oke,
Jadi spek sama persis, selain pilihan memorinya, desain sama persis, nama beda. Nah, yang menarik adalah berarti Vivo V19 versi Malaysia. Akankah ini keluar sebagai Vivo V19 Pro di Indonesia? Swipe to ignite. Oke. Jadi kamera depannya 2. Kalau lihat dari teaser ini, jangan-jangan kayak ini lagi ya, kayak V17 Pro ya desainnya. Jangan-jangan sama atau double punch hole. Nah, yang ditunggu-tunggu adalah SoC-nya. Saya sih yakin SoC-nya akan naik dari Snapdragon 675 karena V17 Pro kan udah 675. Jadi harusnya nggak sama dengan seri kemarin. Masa nggak sama persis gitu ya kalau sama-sama Pro. Nah, apakah pilihannya Snapdragon 720G yang baru atau 730? Nggak tahu ya, ini nebak aja tapi kira-kira itulah. Nah, kalian gimana? Mungkin yang udah tertarik dengan V19 mau nunggu yang V19 Pro-nya masuk? Kalau masuk belum tentu juga. Atau mau langsung beli? Kalau menurut saya sih, kalau memang butuhnya sekarang ya beli aja sekarang, karena kan ini belum pasti. Dan udah pasti harganya, yang pasti adalah harganya lebih tinggi dari V19. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan aja. Kalau memang butuh ya beli langsung. Oke, kita lihat Vivo India. Vivo India udah belum ya, dia masih jualan S1 Pro. Saya mau lihat Vivo V series yang di Malaysia bandingin dengan Vivo V series yang di Indonesia. Ini Indonesia V seriesnya kalian udah tahu ya, sedangkan di Malaysia, oh di Malaysia cuma sedikit. V15 Pro nya sama, V15 nya sama, V17 Pro nya sama. Coba V17 nya yang beda. Di sini namanya V19. Makin membingungkan. Saya pikir semuanya beda, tapi ternyata enggak, baru kali ini aja. Oke, udah kepanjangan kali videonya ya. Ini video nggak jelas gini, tapi ya cerita aja, sharing aja. Nah, kembali ke produknya yang di Indonesia. Menurut kalian seperti apa? Tolong dong tulis di kolom komentar. Worth it nggak dengan harga segini membawa spek yang seperti ini? Kalau sebenarnya sih, kalau menurut saya, kalau dari spek udah pasti nggak worth it menurut kalian ya. Saya yakin kalian akan tulis tidak worth it. Tapi handphone tuh nggak bisa dilihat dari spesifikasinya doang sih. Kita harus pegang dulu build quality-nya seperti apa, layanan purna jualnya, terus software-nya, belum lagi kualitas kameranya. Ini kan walaupun mungkin sama-sama 48 megapiksel, tapi bisa jadi kualitasnya beda loh. Kan ada faktor lensanya seperti apa, bukan cuma besarannya doang, tapi terus ada lagi software optimisasinya seperti apa untuk kameranya. Pokoknya banyak yang membuat satu HP secara keseluruhan baru bisa dinilai kualitasnya seperti apa. Tapi kalau untuk saat ini saya cuma bingung sama Vivo. Jadi bukan produknya yang, tapi sama Vivonya kok harganya beda-beda sih. Harganya sama. Namanya kenapa namanya beda-beda? Please, why do? Udah sampai situ aja kali ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa bisa lihat-lihat di oatekno.com. Saya harus ngasih tahu teman-teman buat ganti ngupdate harga nih, banyak banget yang baru launching. Jadi nanti di rekomendasi ini kalian bisa lihat harga handphone dari mulai di bawah 2 juta sampai di atas 10 juta. Ini akan segera diupdate karena baru pada keluar kemarin ya. Oke. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Vivo India. Aneh.